Luka-lukanya bagian dada dan leher. Usai dilakukan otopsi jenazah korban juga pihak keluarga dan telah dimakamkan. Polisi sendiri telah berhasil menangkap 4 terduga penculik. 3 terduga pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, dan 1 terduga pelaku lainnya ditangkap di Nusa Tenggara Timur saat hendak melarikan diri. Dan polisi juga telah menyatakan bahwa keempat terduga pelaku yang ditangkap hanya berperan sebagai penculik, bukan pembunuh korban. Polisi hingga kini terus mendalami motif dari kasus ini. Johan Truda melaporkan dari Jakarta. Siapa yang menyangka alat dapur berupa talenan bisa jadi tempat menyimpan narkoba? Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta membongkar upaya penyelundupan sabu melalui talenan. Dengan menggunakan alat bor, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta membongkar alat dapur berupa talenan yang dicurigai sebagai barang haram. Benar saja, sampel pada serpihan talenan ternyata positif mengandung sabu. Awalnya, petugas Bea dan Cukai Bandara curiga dengan paket asal Malaysia yang berisikan obat-obatan. Saat diperiksa menggunakan X-ray, di dalamnya ditemukan sabu seberat 18,5 kg yang berkamuflase menjadi peralatan dapur berupa 7 buah talenan. 1 orang yang disebut sebagai penerima paket ditangkap. 5 orang penumpang asal Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok juga diringkus saat tiba di Terminal 2 dan 3 Bandara Suta. Dengan modus dimasukkan ke dalam tas, kemudian di dalam tasnya ada koper, ya, ada koper dan ada talenan. Ya. Itu sejumlah 18,5 kilo. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Peredaran narkoba jaringan internasional masih saja terjadi di tanah air. 5 paket Hentikan polisi. 2 orang yang ada di dalamnya langsung ditangkap karena diduga akan bertransaksi narkoba. Yang didapat, polisi juga memburu seorang kurir lainnya. Saat digeledah, ditemukan 5 kantong paket berisi 5 kg sabu-sabu bernilai miliaran rupiah yang disembunyikan pelaku di dalam bagasi sepeda motor. Ada pula pil terlarang lainnya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polisi menyebut penangkapan berawal dari laporan warga yang akan adanya bertransaksi sabu-sabu di kawasan Padalarang. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi sabu tersebut di wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian kami menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, ditemukanlah ciri-ciri tersangka tersebut menggunakan sepeda motor, dan pada saat kita amankan di bawah bagasi motor tersebut ada sejumlah sabu. 5 paket sabu diketahui berasal dari Kamboja yang selanjutnya dibawa pelaku untuk diedarkan di sejumlah kawasan di Bandung Raya. Para pelaku dijerat Undang-Undang Peredaran Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. penyelundupan tak hanya berhenti di narkoba saja, tapi juga ribuan botol minuman keras ilegal antar kota, antar provinsi. Mengetahui truk ini membawa ribuan botol minuman keras, polisi langsung mengejarnya. Miras dibawa dari Bali dengan tujuan Malang, Jawa Timur. Setelah dikejar, truk akhirnya berhasil diberhentikan di kawasan Sukorambi, Jember. Dari dalam truk ditemukan 3.330 botol miras jenis arak siap jual. Truknya ini mengangkut miras jenis arak Bali. Dan di situ ada kami amankan sopir maupun kernenya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk jumlah ininya ya botolnya kurang lebih sekitar 3.330 botol yang berhasil kita amankan. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi dan kernet truk pembawa miras ilegal. Polisi juga masih mencari pemilik sekaligus pemasok miras. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Seorang ASN di kota Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran kedapatan mencuri emas dan ponsel di sebuah kantor di dalam mal. Pergerakannya nanti pas masuk.
Pria ini dengan santainya memasuki salah satu ruangan di kantor pelayanan sebuah mal di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Awalnya ia datang karena ditugaskan untuk mengantar surat dari dinas tempat ia bekerja. Ruangan yang ia tuju sedang kosong lantaran para pegawai mengikuti perlombaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi sepi ini dimanfaatkan ASN itu untuk menjarah 10 gram emas serta ponsel milik pegawai pelayanan mal. Kita bisa mengungkapnya dengan adanya rekaman CCTV. Kita angkat identitas mobil korban, identitas korban kita ketahui. Nah, pada saat itu kita melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku identitasnya siapa, Pak? Apa pekerjaannya, Pak? Pekerjaannya adalah PNS. Atas perbuatannya, ASN itu dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan.